Oke, sepertinya sudah terangkat teman-teman ya. Jadi mari kita lihat sama-sama dalaman Asus E202S ini seperti apa. Saya juga belum tahu karena tadi bisa dilihat sendiri tadi untuk bautnya masih tersegel ya. Jadi kita lihat sama-sama, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa bermanfaat, bisa menjadi edukasi ataupun referensi buat teman-teman di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel itu, kami silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Oke baik teman-teman, kita kembali lagi ke laptop. Pada hari ini bisa dilihat di hadapan saya ada satu buah laptop Asus, laptop atau netbook ini ya. Nah 12 ini Asus. Kita coba lihat untuk tipenya atau serinya. Nah ini terlihat di situ tertulis dengan seri E202S, Asus E202S ya, terlihat ya. Oke, mari kita melakukan unboxing atau bongkar. Ini laptopnya masih tersegel pabrik teman-teman, masih tersegel dari tokonya ya, belum saya apa-apain, belum saya bongkar. Jadi kita akan melakukan unboxing, kita akan melakukan pembongkaran total. Kita lihat dalamannya seperti apa, saya juga belum tahu ini karena kan ini masih segel tokonya ya, lihat ya. Oke. Oke, ini ada beberapa buah baut. Di bawah ada 4, di atas juga ada 4 kalau terlihat secara fisiknya ya. Seperti biasa untuk alatnya yang sudah saya siapkan ada satu buah obeng dan 2 buah ini untuk mencongkel nanti ya, seperti ini. Oke, supaya tidak terlalu panjang durasi, kita akan melakukan pembongkaran. Untuk melepaskan baut ini dari bawahnya ya, kita akan melakukan pelepasan. Nanti ketika proses pelepasan baut akan saya percepat ya videonya biar tidak terlalu panjang. Saya mulai dari sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke baik teman-teman, ini bautnya sudah saya lepaskan untuk bagian bawahnya ya. Semua bautnya sudah terlepas semua, ini bautnya. Ini bisa dilihat di sebelah kiri nih bautnya. Nah, ada berapa biji tadi? 9 ya kalau tidak salah. 8 ya. Di bawah 10 berarti ya. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan ini dengan 2 buah ini untuk mencongkeli teman-teman, biar tidak merusak casing. Karena kalau nanti dicongkel pakai yang berbahan logam bisa akan rusak casing. Jadi kita pakai ini aja. Kita lakukan pencongkelan pelan-pelan. Tidak boleh terburu-buru karena akan bisa menyebabkan patahnya pengunci yang ada di ini teman-teman. Yang ada biasanya kan ada penguncinya. Oke, pelan-pelan saja, tidak boleh terburu-buru biar aman casingnya. Oke. Oke, sepertinya sudah terangkat teman-teman ya. Jadi mari kita lihat sama-sama dalaman Asus E202S ini seperti apa. Saya juga belum tahu karena tadi bisa dilihat sendiri tadi untuk bautnya masih tersegel ya. Jadi kita lihat sama-sama, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, bisa bermanfaat, bisa menjadi edukasi ataupun referensi buat teman-teman di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, seperti ini teman-teman dalamannya untuk Asus E202S ya, E202S ini seperti ini dalamannya teman-teman. Oke, ini baterainya ya, bisa dilihat, saya coba dekatkan biar bisa jadi ilmu, biar bisa menjadi edukasi ataupun referensi buat teman-teman di mana saja berada. Nah, ini baterainya ya teman-teman. Ketika teman-teman yang mengganti baterai ini tinggal dilepaskan saja, ini ada bautnya. Oke, dan ini untuk kabel fleksibel ke keyboard teman-teman, ke keyboard ini lepaskan saja. Oke, coba kita lihat harddisknya berapa GB. Dan untuk melepaskan harddisk ketika teman-teman ingin mengupgrade misalkan dari harddisk ke SSD ya, ini kan harddisk bawahnya kan harddisk ya teman-teman ya. Kita lepaskan dulu untuk harddisknya. Ini melepaskannya, bautnya dilepas saja. Bautnya dilepas saja, ada 4 buah baut ya, di atas 2, di bawah 2 nih, ini 2, ini dilepas ya bautnya karena ini kita diangkat untuk harddisknya. Kalau teman-teman ingin mengupgrade ke SSD umpamanya ya tinggal diganti ke sini. Nah, setelah bautnya terbuka 2 ya, di atas 2, di bawah 2, didorong ke bagian belakang teman-teman. Nah, ini harddisknya, ini harddisk yang tipis teman-teman ya, dengan berkapasitas 500 GB bukan pabriknya teman-teman. Terlihat ya dengan merek Toshiba. Laptopnya mereknya Asus tapi harinya pakai Toshiba ya, nggak masalah sih karena Asus itu tidak memproduksi harddisk ya, kalau tidak salah. Oke, 500 GB yang tipis ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman ingin mengupgrade ke SSD umpamanya ya tinggal dimasukkan saja, tapi pastikan untuk slotnya sama ya. Kalau ingin upgrade ke SSD jangan asal beli SSD, karena di SSD itu kalau tidak salah ada 4 jenis ya, ada PCI begitu kan, atau M2 begitu, ada yang SATA dan lain sebagainya. Oke, setelah harddisknya terbuka kita coba lihat lebih dekat biar bisa menjadi ilmu ataupun bisa menjadi edukasi ataupun referensi buat teman-teman. Nah, ini terlihat ya, dan ini terlihat teman-teman, bila teman-teman yang mempunyai laptop ataupun netbook dengan seri ini bisa terlihat ini dari pabriknya itu tidak ada cooling fan atau kipas teman-teman. Ini terlihat ini tidak ada kipasnya ya, tidak ada kipasnya, ini hanya mengandalkan heatsink ini saja teman-teman. Jadi ini sangat wajib yang tanpa ada kipas di dalamnya itu untuk per 3 bulan atau 4 bulan sekali itu dikasih gel ya, gel prosesor untuk meredam panas. Tidak ada kipasnya ya, jadi teman-teman jangan nanyain ini ada kipasnya enggak, dan betul lihat ya. Coba kita dekatkan seperti ini dalamannya teman-teman. Untuk dalamannya seperti ini baterainya cukup lebar teman-teman ya. Nih, dari sini baterai nih ke sini. Ini baterainya teman-teman ya. Oke, untuk coba saya lihat sebelah kiri hanya ada 2 slot ya ataupun port. Hanya ada 2 port USB. Kalau sebelah kanan tidak ada ya, hanya ada berjenis HDMI saja, mini HDMI ya, ini seperti ini. Ini HDMI dan juga TFC atau tipe C, dan juga slot micro SD. Nih, micro SD, TFC dan mini HDMI ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk melepaskan speaker, ada speaker ini dulu speakernya ini teman-teman. Ini speakernya ya, speakernya, dan ini adalah kabel ke keyboard. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekali lagi coba saya dekatkan biar bisa menjadi ilmu buat teman-teman. Seperti ini dalaman Asus dengan tipe E202S, seperti ini dalamannya. Sekali lagi saya coba dekatkan sebelum menutup atau mengakhiri tutorial kita pada hari ini.
Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.